Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Ibu Rosi. Saya akan memberikan materi pelajaran Tamis 2 untuk yang pekan kedua ya. Nah, pekan kedua ini saya berusaha menjelaskan atau memantrai dulu ya apa itu mudhari ya. Baik, ini adalah yang babul i'robi mudhari ya, bab i'rob mudhari. Nah, kemarin pada pertemuan video yang pertama itu sudah dimantrakan untuk fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari'nya sudah dimantrakan. Dan sudah dicoba dan dilatih di ayat 26, 27, 28 ya. Baik, sebelum kita melanjutkan ke sini, saya akan berikan informasi dahulu ya sebagai berikut. Nah, adalah pelajaran yang pertama adalah kemarin ini babul i'rob ya. Rofa, domah, nasab, fathah, jar. Nah, sekarang kita belajar babul i'rob untuk fi'il mudhari ya. Apa? Bab i'rob yaitu untuk fi'il mudhari. Bagaimana dengan fi'il yang lainnya? Fi'il yang lainnya adalah dihukumi mabni. Nah, bagaimana memantrainya? Yaf'alu fi'il mudhari, i'robnya lu, rofa, mudhari i'robnya selalu rofa. Nah, yaf'alani mudhari i'robnya ani, rofa, mudhari i'robnya selalu rofa. Yaf'aluna mudhari fi'il mudhari i'robnya una, rofa, mudhari i'robnya selalu rofa. Nah, ini adalah contoh bagaimana memantrai dari fi'il mudhari. Sekarang kita lihat yang tadi ya. Kita mantrai secara keseluruhan yang ini. Perhatikan bahwa fi'il mudhari ini mempunyai rofa, ya bentuk-bentuk rofa, nasab, dan jazm. Ya, mudhari itu hanya 3, rofa, nasab, jazm, tidak ada mudhari jar, enggak ada. Kalau isim ada rofa, ada nasab, ada jar. Sedangkan mudhari itu rofa, nasab, dan jazm. Ya. Di sini ada domir huwa, huma, hum. Yang biasa kita hafalkan itu adalah namanya fi'il mudhari rofa ya. Saya besarkan lagi seperti ini. Nah, ini ada tulisannya ya. Mufrad, musanna, jama'. Mufrad tunggal, ini kan domir huwa. Selalu kita waktu itu menghafalkannya gini kan ya. Yaf'alu domirnya huwa, yaf'alani domirnya huma, yaf'aluna domirnya hum. Nah, pada tamis 1 kita menghafal dengan cara melakukan dengan seperti itu. Nah, di sini ada kata-kata seperti ini. Mufrad, musanna, jama' ya. Bahwa huwa itu adalah mufrad, tunggal, musanna itu 2, jama' itu jama'. Lebih dari 2 itu namanya jama'. Ini jenisnya untuk laki-laki. Mufrad yang taf'alu ini, taf'alu domirnya hiya, taf'alani domirnya huma, taf'alna domirnya hunna. Nah, ini jenisnya untuk wanita. Ini hiya mufrad untuk wanita, musanna, huma untuk musanna wanita, hunna untuk jama' wanita. Nah, bagaimana kita memantrai? Kita ikuti ya. Yaf'alu fi'il mudhari i'robnya lu, rofa, mudhari i'robnya selalu rofa. Yaf'alani fi'il mudhari
irobnya ani, rofa. Mudore irobnya selalu rofa. Yaf'aluna, mudore irobnya una, rofa. Mudore irobnya selalu rofa. Taf'alu, fi'il mudore irobnya lu, rofa. Mudore irobnya selalu rofa. Taf'alani, fi'il mudore irobnya ani, rofa. Mudore irobnya selalu rofa. Yaf'alna, bagaimana dengan yaf'alna ini? Apakah ini tanda rofanya apa? Nah, ini kekhususan untuk yaf'alna dihukuminya mabni, ya. Kenapa dihukumi mabni? Karena perhatikan bahwa mudore baik rofa, nasob dan jazm itu dia sama, ya. Dia tetap yaf'alna. Nih yaf'alna, ini yaf'alna. Maka bagaimana memantrainya? Yaf'alna fi'il mudore mabni. Ya, khusus ya. Pokoknya yang sama begini berarti dia hukumnya mabni. Lanjut, taf'alu fi'il mudore irobnya lu, rofa. Mudore irobnya rofa. Taf'alani fi'il mudore irobnya ani, rofa. Mudore irobnya selalu rofa. Taf'aluna fi'il mudore irobnya una, rofa. Mudore irobnya selalu rofa. Taf'alina fi'il mudore irobnya ina, rofa. Mudore irobnya selalu rofa. Taf'alani fi'il mudore irobnya ani, rofa. Mudore irobnya selalu rofa. Taf'alna. Nah, bagaimana dengan taf'alna? Kok mirip-mirip dengan ini ya? Jangan-jangan mabni. Perhatikan bahwa taf'alna rofa, taf'alna jazm, taf'alna nasob dan jazm ini bentuknya sama. Maka untuk taf'alna pun dihukuminya adalah mabni. Ya, bagaimana cara memantrainya? Taf'alna fi'il mudore mabni, seperti itu ya. Af'alu fi'il mudore irobnya lu, rofa. Naf'alu fi'il mudore irobnya lu, rofa. Bagaimana dengan rof, nasob atau jazm? Kita belum belajar awamilul ya. Maka jika ada yang seperti ini, an yaf'alu fi'il mudore nasob atau jazm karena sesuai tasrifnya. Nah, seperti itu ya. Baik, sekarang karena kita kemarin sudah memantrai ayat-ayat 26 sampai berapa? Sampai 26, 27, 28 ya kalau nggak salah ya. Sekarang kita bagaimana matrik pembelajaran, target pembelajaran Tamis 2 untuk di pekan 2 adalah, nah, kenapa yang ini? Oh ya, saya akan membicarakan mengenai babul i'rob yang kemarin ya. Ini saya bikin lagu ini adalah sesuai ini ya. Babul i'rob. Al-i'robu harokatul akhirati minal ismi wal mudhari'i wa zawaidihima. Nah, benar ya, saya nggak mengada-ada. Al-aslu fil i'robi rofa'u. Nah, seperti itu ya. Ini apa? Bihima i'robi lafdu. Nah, di dalam apa sih nih? Nah, bisa babi awamil. Satu, berubahannya ini disebabkan awamil dan disebabkan tarkib unsur kalam. Berarti disebabkan susunan unsur kalam. Ya. I'rob adalah harokat akhir dari isim dan mudhari. Nah, berikut akhirannya sesuai tasrif. Nah, berarti wazawaidihima berikut akhirannya sesuai tasrif ya. Wazawaidihima akhirannya sesuai tasrif. Asal i'rob isim dan mudhari itu adalah rofa. I'rob isim dan mudhari akan berubah dengan sebab-sebab awamil dan dengan sebab-sebab susunan unsur kalam. Oke. Yang kemarin
kita belajar adalah alamat i'rab sudah ya, rofa, doma, nasab, fathah, jar, kasroh, jazm, sukun sudah. Nah, i'rabil isim untuk li raf'i dhammatun wa tasrifuhu lin nasbi fathatan wa kasrifuhu lil jari kasratin wa tasrifuhu. Mohon maaf tadi kayaknya keseribet ya. Lin nasbi fathatan wa tasrifuhu lil jari kasratin wa tasrifuhu. Nah, ini al aslu fi i'rabi, asal dari i'rab isim adalah rofa illa kecuali disebabkan bisa babi awamil, disebabkan awamil ya, yang namanya awamil di depan apa di belakang? Yang pasti di depan ya. Disebabkan awamil-awamil dan juga unsur kalam. Nah, apa sih itu unsur kalam? Seperti kita ketahui bahwa di dalam tamyiz 1 kita belajar yang namanya bahasa Arab itu hanya terdiri dari 3 ya. Huruf, isim, fi'il. Ya, huruf, isim, fi'il. Nah, itu merupakan kalimah. Apa? Kalimah, tulisannya kalimatun. Nah, seperti itu. Jadi kalimatun atau lafaz, di sini lafaz ya, disebutnya lafaz. Nah, di sini disebutnya lafaz, i'rab lafaz ya, atau kata. Bahasa Indonesianya lafaz sama dengan kata sama dengan kalimatun. Nah, atau kalimah. Tunnya nggak usah dibaca, biasanya dibikin seperti itu. Nah, bahwa susunan dari kata-kata, kalau bahasa Indonesia, kata ditambah kata ditambah kata, berarti menjadi apa? Kalimat. Ya, menjadi kalimat. Misalnya, ibu pergi ke pasar. Kalimatnya terdiri dari ibu, dari pergi, ada ke, ada pasar. Ya, berarti ada 4 kata dirangkum menjadi 1 kalimat. Nah, di dalam bahasa Arab, kata atau lafaz atau kalimah itu berarti kalimah ditambah kalimah ditambah kalimah dinamakan kalam atau jumlah. Ingat ya, jumlah bukan jumlah tambah-tambahan ya, bukan. Kalam ya, namanya adalah kalam. Jadi seperti itu cara mengingatnya. Lafaz ditambah lafaz atau kalimatun ditambah kalimatun ditambah kalimatun menjadi kalam. Nah, kalau unsur kalam berarti unsur kalimat. Nah, seperti itu arti bahasa Indonesianya. Baik, sekarang kita mempelajari apa sih itu awamil. Nah, yang menyebabkan gara-gara si isim bisa berubah. Baik, kita lihat ya, apa itu awamilnya. Kok gara-gara dia bisa berubah? Siapanya? Isimnya. Coba kita perhatikan dulu yang saya buat ini. Kita pertama-tama dari apa? Dari mudhari, dari awamil isim ya. Kita lagukan dulu ya. Bahwa lagu di tamyiz ini bukan sekedar lagu, tetapi merupakan rumus atau kaidah-kaidah ya, yang memang wajib. Awamilul itu masih salah ya lagunya. Awamilul ismi bijarri kana rafa'u nasoba inna nasoba rafa'u la nasoba lin nakiro illa nasoba lil mustasna ya nasoba lil mudhof. Itu apa sih nadanya? Suasana di kota santri. Nah, seperti itu ya. Coba kita lakukan dulu awamilul isim. Berarti awamil isim yang menyebabkan isim-isim itu berubah. Yang tadinya rofa gara-gara si awamil ini, maka si i'rab-i'rabnya itu berubah. Yang pertama, awamilul ismi bijari. Ingat bahwa kita bijari itu pasti sudah menghafal kan? Ada 10 ya.
Bi dengan ka seperti lila, maksudnya lila tuh li atau la ya. Lila untuk, ila kepada, ala di atas, min dari, fi di dalam, andari, hatta sehingga, bitawalem. Kenapa hatanya saya nggak masukkan? Biar nggak rancu ya, karena hatta itu bisa di awamilul mudhore. Bitawa juga saya tidak masukkan karena itu adalah untuk sumpah ya. Tapi nanti pelajarannya kita setahap demi setahap ya. Baik. Selanjutnya adalah kana rofa'u nasoba. Pada waktu tamyiz 1, kalau ada yang nanya apa itu kana rofa'u nasoba, itu tidak dijelaskan ya. Karena memang kami tidak perlu menjelaskan hal itu karena berhubungan dengan pelajaran tamyiz 2. Yang dinamakan kana rofa'u nasoba setelah kana dan teman-temannya, maka isim setelahnya adalah rofa ya. Rofa, tahu kan rofa, yaitu doma dan tasrifnya. Setelah rofa berarti nasob, yaitu fathah dan tasrifnya. Nah itu makanya kita menamakannya kana rofa'u nasoba, yaitu saudaranya adalah kana adalah laisa tiada bukan. Yang ketiga adalah inna nasoba rofa'u. Demikian pula jika ada yang pada tamyiz 1 ditanyakan apa itu inna nasoba rofa'u, maka kami tidak pernah memberikan jawaban. Karena sesungguhnya ini tidak bisa mudah dipahami jika tidak tahu apa itu nasob, apa itu rofa. Maka untuk kaidah atau hafalan yang ketiga, kaidahnya setelah ada inna dan saudara-saudaranya, maka setelah inna adalah irobnya nasob. Apa itu nasob? Sudah tahu ya, fathah dan tasrifnya setelah nasob berarti di sini rofa. Makanya kita cara menghafalkannya inna nasoba rofa. Apa saudaranya inna? Inna sesungguhnya, anna sesungguhnya, karena seakan-akan, lakinlah akan tetapi, la'ala semoga supaya, laisa andaikan laisa pelat ya, laisa ya. La nasoba lin nakiroh. Nah ini nomor 4 ya. Setelah na itu nasob dan isim setelahnya itu nakiroh. Apa nakiroh? Nakiroh itu tidak bertanwin. Nakiroh itu bertanwin. Jadi setelah na itu seakan-akan itu seperti fiil kalau di tamyiz 1. Kenapa ya seperti la roiba? Ingat? Zalikal kitabu la roiba. Nah, la roiba itu roiba seakan-akan seperti fiil ya karena berakhir fathah, bukan. Dia tuh nasob. Dia adalah isim nakiroh. Isim yang aslinya adalah kalau tidak ada la dia itu roibun ya. Roibun nakiroh bertanwin. Setelah ada kena la maka dia menjadi nasob. Yang kelima, ila nasoba lil mustasna. Ila yaitu ila yang nomor 5 ya. Kan ila ada 2. Ila nomor 5 sama ila nomor 12. Makanya setelah ila itu adalah nasob untuk mustasna ya. Jelasan untuk mustasna ini akan dipelajari di tamyiz 3. Bahwa kita hanya di tamyiz 2 tuh mengetahui bahwa setelah ila jika itu nasob ya, maka adalah dia itu termasuk awamil ya. Si ilanya adalah awamil di nomor 5. Contohnya apalah? Illa iblisa ya kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati, itu mah bukan ya. Pokoknya illa iblis gitu ya. Fasajadu illa maka mereka bersujud illa iblisa kecuali iblis, maka ilanya ini dihukumnya illa nasoba, maka setelahnya inna. Nah selanjutnya yang keenam ia nasoba lil mudhof, yaitu panggilan ya setelahnya itu nasob untuk mudhof ya. Nah ini akan diterjemahkan ya. Bagaimana cara memantrainya? Seperti ini ya. Ini yang dinamakan gara-gara. Ini bilahi. Ini gara-gara ada di si bi nih. Si awamilul isim. Awamilul gimana lagunya? Awamilul ismi bijari. Nah, bi
awamilul ismi bijari. Loh, kemarin kita bilangnya mabni. Kok sekarang begitu? Kita sudah setahap lagi. Kalau yang pertama kemarin kita yang namanya huruf disebutnya mabni, sekarang kita lebih jelaskan lagi. Bi awamilul ismi binjari. Allahi isim, irobnya hi, jer. Karena diawali awamilul ismi bijari. Kita ulangi ya, pelan-pelan. Bi awamilul ismi bijari. Allahi isim, irobnya hi, jer. Karena diawali awamilul ismi bijari. Mantra ini harus diucapkan karena kunci keberhasilan seorang pembelajar tamis adalah meladunikan. Ya, laduni, ilatnya kudu muni. Bukan diam-diaman atau apalagi cuma dihafal atau lagi cuma oh ya, bukan ya, tapi harus diladunikan. Innallaha. Nah, ini yang kita namakan per dua kata, mengirob per dua kata ya. Inna awamilul ismi inna nasoba rofa'u. Allaha isim irobnya ha nasob karena diawali awamilul ismi inna nasoba rofa'u. Demikian. Nah, langsung kita praktek ya. Ini kita harus hafal ya, bahwa awamilul ismi itu adalah seluruh huruf-huruf yang termasuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dan kita harus hafal ya awamilul ismi itu. Baik, sekarang kita praktekkan pada ayat ke berapa ya? 29, 30? Kemarin kan sudah 28 ya. Oke. Kita belajar ini bertahap ya, tapi nah seperti ini ya. Kita coba kemarin sudah ya. Nah, sekarang coba kita yang 28 aja ya. Mana nih? Sebentar, kenapa mati? Sebentar, kenapa ininya mati sebentar? Ini kursor saya mati. Aduh, bagaimana ini? Oke. Sebentar ya. Gangguan teknis. Saya cari dulu. Kenapa dia bisa mati? Coba saya pakai yang lain kursornya ya. Bismillah. Oke, mati juga. Nah, bisa. Alhamdulillah. Saya Nah, ini ya, coba kita di 28. Kaifa huruf ya. Kaifa bagaimana, hal apakah. Nah, kaifa huruf mabni takfuruna fi'il mudhari irobnya una rofa. Mudhari irobnya selalu rofa. Nah, itu ya. Nah, coba ini yang tadi ya. Billahi bi awamilul isim bijari.
Allahi isim i'rabnya hi jer karena diawali awamilul ismi. Ulangi. Bi, ikuti ya. Bi awamilul ismi bijari. Allahi isim i'rabnya hi jer karena diawali awamilul ismi bijari. Wa huruf mabni, kuntum madi mabni, amwatan isim i'rabnya tan nasab karena berakhiran alif. Fa huruf mabni, ahya fi'il madi mabni, kum mabni, summa mabni. Yumitu fi'il madi mabni, kum huruf mabni, summa huruf mabni, yuhyi. Nah, yuhyi. Maaf salah. Tadi kan summa huruf mabni, yumitu fi'il mudhari. Ya, kok saya salah ya. Yumitu fi'il mudhari i'rabnya tu rofa, mudhari i'rabnya selalu rofa. Kum mabni, summa huruf mabni, yuhyiyu. Nah, harusnya yuhyiyu, yuhyiyu. Nah, tapi karena di situ yu-nya nggak kelihatan, kita bacanya yuhyiyu. Yuhyiyu fi'il mudhari i'rabnya yu, rofa, mudhari i'rabnya selalu rofa. Kum huruf mabni, summa huruf mabni, ila awamilul ismi bijari, hi huruf mabni. Kan nggak bisa ya. Ini dihukuminya apa? Isim i'rabnya hi jer. Nah, kita sementara ini ilaihi, ilanya ada awamilul ismi bijari, hi-nya huruf mabni. Untuk sementara seperti itu ya. Karena kan tadi kita udah hukum ikum mabni, kok tiba-tiba ini hi-nya menjadi jer. Nah, pada di tamyiz 2 tuh sebenarnya dari 20 sampai ke 26 itu sebenarnya adalah isim. Tapi ada beberapa yang mabni dan ada beberapa yang istilahnya dia mabni. Tapi nanti ya penjelasannya ya. Tapi secara kedudukan tidak mabni. Ya. Turja'una fi'il mudhari i'rabnya una rofa, mudhari i'rabnya selalu rofa. Baik, selanjutnya kita coba di ayat 29. Huwa huruf mabni, allazi huruf mabni, khalaqa fi'il madi mabni, la awamilul ismi bijari, kum huruf mabni, ma huruf mabni, fi awamilul ismi bijari, al-ardi yang tadinya du, al-ardu menjadi di, al-ardi. Al-ardi isim i'rabnya di jer karena diawali awamilul ismi bijari. Nah, jami'an karena kita belajar i'rab, maka ini harus jelas ya. Cara membacanya bukan jami'a. Kita nggak perlu di waqaf atau di wasol, itu tetap harus jelas. Dia ada tanwin di sininya ya. Jami'an isim i'rabnya an nasab karena berakhiran alif. Summa isim summa huruf mabni, istawa ini fi'il madi mabni. Lanjut. Ilas samai. Nah, kita nih belajar membaca per dua kata ya karena di tamyiz 2. Ila awamilul ismi bijari, as-samai isim i'rabnya i jer karena diawali awamilul ismi bijari. Fa huruf mabni, sawa fi'il madi mabni, hunna mabni, sab'u apa sab'a? Kita sementara menjadi sab'u. Belum belajar ya. Sab'u kan belum ada gara-gara di sini. Ada nggak gara-gara awamil di sini yang menyebabkan dia menjadi sab'a? Nggak ada. Maka kita hukumi untuk sementara dia menjadi apa? Rofa, al-asru fi i'rabi rofa'u. Nah udah, jadi kita anggap ini menjadi sab'u. Sab'u boleh nggak sab'un? Boleh. Kan kita belum belajar mudhof ya. Sab'u isim i'rabnya rofa,
isim i'rabnya selalu rofa. Samawatin. Loh, kok tiba-tiba ada atin? Ya, samawatin isim i'rabnya atin jer, nasob atau jer karena sesuai tasrif. Nah, kita memantarainya seperti itu karena kita belum belajar ya, kita belajarnya bertahap. Wa huruf mabni, huwa huruf mabni, bi awamilul ismi bi jarin. Kuli isim apa bukan sih? Apa kula? Dulu ada beberapa anggapan ya. Kulun semuanya mislun. Nah, di isim 3 digit ini dimasukkan ke isim. Tetapi biasanya di dhorof, dimasukkan di dhorof. Banyak yang ambigu. Ini isim apa huruf, kok dia bisa double sih? Nah, ternyata dia sejatinya adalah isim karena dia berubah harokatnya. Yang tadinya kula bisa menjadi kuli. Maka dia adalah isim bi kuli. Bi awamilul ismi bijari kuli isim i'rabnya li jer karena diawali awamilul ismi bijari. Ini syai'un apa syai'in apa syai'an. Nah, karena di sininya nggak ada gara-gara di sini nih ya, kosong ini nih ya. Nggak ada awamil apapun. Kan ini kuli syai'in, Bu. Kan kita belum belajar dari kuli ke syai'in, dari isim ke isim. Kan kita baru belajarnya dari awamil, ya kan? Maka dihukuminya apa? Al aslu fil i'rabi rafa'u. Maka dihukuminya adalah rafa. Syai'un menjadi isim, bukan menjadi isim. I'rabnya rafa. Isim i'rabnya selalu rafa. Alimun isim i'rabnya rafa. Isim i'rabnya selalu rafa. Itu bagian yang pertama ya. Selanjutnya kita belajar awamil yang selanjutnya, yaitu kita perhatikan, kita buka lagi ya, beginilah istilahnya manual. Kita buka lagi materinya, kita lihat lagi ya. Ginilah manual. Nah, target matriknya tadi kan kita ya disebabkan awamilul isim. Sudah nih, tadi kan kita sudah memantrai ya. Sekarang bisa babi awamil mudhore, maka sekarang ini disebabkan awamil mudhore yang menyebabkan si awamil isim mudhore yang tadinya rofa bisa menjadi nasob atau jazm. Ya. Apa itu awamilul mudhore? Ada di sini nih ya. Saya nggak mengada-ada. Ba'bul awamil. Nah, bab mengenai awamil. Nah, huruf yang dapat merubah i'rab isim dan mudhore. Yang tadi kan lagunya gini. Awamilul ismi bijari. Nah, ini awamilul ismi bijari. Ya nasoba lil. Kok susunannya beda ya? Iya, kalau di buku itu sudah diperbaharui. Kalau kita di Tamis Online, kita mengikuti sesuai Natani 1. Yang pertama itu bijari, yang kedua adalah ina. Yang kedua adalah kana, ketiga ina. Nah, tapi kalau di sini di buku seperti ini ya. Susunannya itu sebenarnya nggak masalah. Ini adalah untuk memudahkan nanti di pengelompokan di Tamis 2. Seperti itu ya. Nah, yang sekarang kita pelajari adalah inna, awamil mudhore. Lagunya kok gini, innanya dulu, anyan siba, latazum, lam yazum, iya. Ya, ini lagunya adalah awamilul mudhore 1 anyan siba, syalalalala 2 latazum, 3 lam yazum awamilul mudhore. 4 asyartu wal jawabu yadzuma. 4 asyartu wal jawabu yadzuma. Itu semua awamilul mudhore. Nah, seperti itu.
Kita lihat yang versinya cam scannernya versi catatan saya ya. Oke, baik. Nah, ini ya. Ini kan awamilul ismi, sekarang kita ada awamilul mudhari. Tulisannya goreng, jelek, tapi nggak apa-apa ya. Awamilul mudhari satu an yansibah. Shalalalala. Jadi mati lagi. Kenapa ya mati-mati terus ya? Jangan-jangan baterainya saya ya. Oh iya, baterainya saya kayaknya. Tinggal 22, jadi dia mati. Yang pertama adalah an yansibah. Sebentar ya. Saya tunggu dulu. Saya ambilkan supaya dia bisa hidup. Nggak bisa ya, nggak ada splitternya. Nggak ada splitter, jadi nggak bakalan bisa. Oke, nggak apa-apa lah ya. Aduh, tanggung. Nah, ini bisa nggak sih? Gangguan teknis ya. Baik, daripada lama, inna nas ya an yansibah awamilul mudhari. Satu an yansibah berarti an dan saudara-saudaranya ya. An, lan, idzan, kaili. An hendaknya, lan tidak akan, idzan kalau demikian, kai supaya, li supaya, kai supaya, li supaya, hatta hingga. Sekian ya. Nah, yang kedua adalah la tadzum. Itu huruf nomor berapa? Huruf nomor 8 ya. La janganlah. Nah, kalau dulu di tamis 1 kan kita sering ribut nih. Inilah berapa sih? La nomor berapa coba? Ada la nomor 4, la nomor 18, apakah la nomor 9? Nah, nantilah ini ketemunya di tamis 2 bahwa setelah ada la itu biasanya mudhoreknya adalah jazm. Ya, nanti kita mempelajari apa itu jazm ya. Nah, berarti awamil mudhore, maka awamil-awamil yang menyebabkan an yansibah ini menyebabkan si mudhoreknya itu menjadi nasab ya. Gara-gara ada siapa? Ada si an, ada si lan, ada si idan, ada si kai. Nah, untuk yang kedua, la tadzum, maka gara-gara si la tadzum ini, maka si mudhore yang tadinya rofa berubah menjadi jazm. Mudhoreknya menjadi mudhore jazm. Nah, yang ketiga adalah lam yajzum. Lam tidak, lamma tidak, liwal fal, hendaklah. Nah, maka yang menyebabkan gara-gara si mudhore yang tadinya rofa berubah menjadi jazm adalah gara-gara huruf ini. Lam tidak, lamma tidak ya. Berarti lam yajzum huruf nomor berapa? Huruf nomor 10. Yang keempat adalah asyartu wal jawabu yajzum. Nah, ini yang tidak diberitahukan pada waktu tamis 1. Asyartu adalah syarat ya. Jawabu adalah jawab. Jawabnya dengan jazm. Nah, seperti itu. Jadi, nanti dipelajarinya tuh di tamis 3. Yaitu ada satu kalimat atau jumlah di mana itu namanya unsur syarat jawab.
Apa aja hurufnya? In, jika, ma, apa, man, siapa, aina, ma, kemanapun, haitsuma. Nah, seperti itu ya. Baik, kita coba. Kita coba memantrai ya. An yadriba, an awamilul modore, an yansiba. Ya. An, satu kali lagi kita mantrai, ikuti ya. An awamilul modore, an yansiba. Yadriba, fi'il modore irobnya ba, nasob, karena diawali awamilul modore an yansiba. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita lihat tasrif fi'il modore. Ya, kita lihat tasrif fi'il modore. Ini videonya agak panjang ya. Nggak apa-apa lah ya, namanya juga kita belajar, agak-agak panjang pula. Nah, sekarang kita lihat belajar nih. Nah, tadi kita belajarnya baru rofa. Sekarang kalau pakai an yansiba, bagaimana? An awamilul modore an yansibah. Yaf'ala fi'il modore irobnya lah nasob, karena diawali awamilul modore an yansibah. Cepet banget. Pelan-pelan dong, Bu. Boleh. Yang kedua ya. An awamilul modore an yansibah. Yaf'ala fi'il modore nasob. Yaf'ala fi'il modore nasob. Tadi gimana? Kok jadi lupa? An awamilul modore an yansibah. Yaf'ala fi'il modore irobnya la, nasob, karena diawali awamilul modore an yansibah. Sekali lagi. An awamilul modore an yansibah. Yaf'ala fi'il modore irobnya la, nasob, karena diawali awamilul modore an yansibah. An yaf'alu, an awamilul modore an yansibah. Yaf'alu fi'il modore irobnya lu, nasob, karena diawali an yansibah. Nah, kita sebenarnya nggak perlu menghafalkan yaf'ala, yaf'alu, tidak perlu ya. Tetapi kita melihat saja, kita wajib hafal yang rofanya saja. Mengapa? Karena biasanya ini kalau yang namanya nasob, kalau untuk yang domirnya huwa, dia pasti fathah ya kan. Fathah dan tasrifnya kan, rofa, doma, nasob, fathah, berarti yaf'ala itu fathah, dia gara-gara fathah, gara-gara ada si an yansibah, maka untuk yang selanjutnya itu nunnya yang dibuang ya kan. Coba perhatikan, yang asalnya yaf'ala nih dibuang nunnya, maka menjadi yaf'ala. Nah, yang demikian juga yaf'aluna, maka setelah dibuang menjadi yaf'alu. Demikian juga untuk yang jazm, gara-gara si lam yazum, maka mudhari yang asalnya tadinya rofa berubah menjadi jazm. Bagaimana memantrainya? Lam awamilul mudhari lam yajzum. Yaf'al fi'il mudhari irobnya al, jazm. Kenapa enggak al? Boleh. Kan susah al. Lam yaf'al, lam awamilul mudhari lam yajzum. Yaf'al fi'il mudhari irobnya al, jazm, karena diawali awamilul mudhari lam yajzum. Selanjutnya lam yaf'ala, lam awamilul mudhari lam yajzum. Lam yajzum ya, bukan tazum. Lam yajzum. Yaf'ala fi'il mudhari irobnya la, jazm, karena diawali lam yajzum. Lam yaf'alu fi'il mudhari lam yaf'alu, lam awamilul mudhari lam yajzum. Yaf'alu fi'il mudhari irobnya lu, jazm, karena diawali awamilul mudhari lam yajzum.
ikuti ya, jadinya itu memudahkan untuk di otak kanan kita. Selanjutnya kita praktek langsung di ayat ya, untuk memudahkan kita memahaminya. Yaitu ada di mana sih ya pelajarannya tadi ya? Gimana ya? Oh sorry. Di mana ya? Di sini kah? Coba di sini ada. Nah, di sini ya. Beginilah. Namanya manual ya. Mohon maaf lahir batin. Bukan pula di sini. Ini 2 halaman. Ini bukan. Apakah di sini? Coba di sini. Nah, seperti ini ya. Coba kita praktekkan. Tadi kita sudah praktek mafil ardi jami'an. Nah, sudah ya. Ila sama'i fasawahuna sudah. Lalu kita praktekkan coba. Wa huruf mabni, iz huruf mabni. Ikuti ya. Qala fi'il madi mabni, rabbu isim irobnya bu, rofa isim irobnya selalu rofa, ya kan? Kecuali diawali awamilul ismi. Kok udah ada kecuali? Iya, kan udah bertahap lagi belajarnya, ya kan? Kan sekarang udah belajar awamil, makanya robbuka ditambahin. Robbuka mantranya menjadi robbu isim irobnya bu, rofa isim irobnya selalu rofa kecuali diawali awamilul isim. Ka huruf mabni, li, ya kan? Nih lil malaikati kan. Nah, karena apa? Li huruf li awamilul ismi bijari. Al malaikati isim irobnya ti jer, karena diawali awamilul ismi bijari. Coba sekali lagi. Li awamilul ismi bijari, al malaikati isim irobnya ti jer atau majer, karena diawali awamilul ismi. Inna, kok inna bu? Kan harusnya ini. Iya kan, asalnya ini inna ditambah yi, maka kita belajarnya adalah inna tambah yi. Berarti inna awamilul apa? Ismi inna nasobah rofa'u. Yi huruf mabni. Kenapa nggak jadi inna ya? Kan nasob. Kan tadi saya bilang bahwa yi dihukuminya mabni ya, tidak bisa menjadi inna ya, nggak bisa walaupun nasob ya. Nanti kita belajar kedudukan aja ya. Apalagi itu kedudukan nanti ya, satu-satu. Ja'ilun isim irobnya lun rofa. Satu lagi. Ja'ilun isim irobnya lun rofa isim irobnya selalu rofa kecuali diawali awamilul isim. Itu fil ardi fi awamilul isim bijari. Al ardi isim irobnya di, karen jer, maaf ulangi lagi. Fi awamilul ismi bijarin al ardi isim irobnya di jer, karena diawali awamilul ismi bijari. Kholifatan apa kholifatun? Lihat, ada nggak gara-garanya? Gara-gara sebelum kholifatun yang menyebabkan dia nasob atau jer? Nggak ada. Berarti hukumnya apa? Al aslu fil irobi rofa'u. Ya udah. Berarti bagaimana mantranya? Kholifatun isim irobnya tun rofa, isim irobnya selalu rofa. Salah, harusnya tan. Ikan belum ya, nanti sabar. Qalu fi'il madi mabni, ya kan? Ini mana bacanya Bu saja? Qalu A-nya itu huruf apa? Istifham. Huruf apa tuh istifham? Huruf mabni. A huruf mabni. Taja'alu fi'il mudhari.
irobnya lu rofa, mudore irobnya selalu rofa kecuali diawali awamilul mudore. Fi awamilul ismi bijari, ha huruf mabni, ya kan? Nggak bakalan bisa nih awamilulnya gara-gara fi menjadi fihi, nggak bisa. Ini ha kan untuk jenis wanita, ha nggak bakalan bisa menjadi hi, nggak boleh ya. Man, ini gimana sih cara bacanya? Man apa min? Nah kan gundul, ini bisa min apa bisa man? Ini menjadi man karena setelah ini adalah mausul, setelahnya di sini fiil nih, ini fiil ya kan? Fiil kalau biasanya kalau di sininya min nih setelahnya isim, ya kan? Berarti man huruf mabni. Yufsidu fiil mudore irobnya du rofa, mudore irobnya selalu rofa kecuali diawali awamilul mudore. Fi awamilul ismi bijari ha huruf mabni, wa huruf mabni. Yasfiku fiil mudore irobnya ku rofa, mudore irobnya rofa kecuali diawali awamilul mudore. Adima'u adima'a adimai, lihat dulu adakah gara-garanya, adakah awamilnya di sebelum kata adima? Oh enggak ada. Yang kalau nggak ada berarti dihukumi apa? Al aslu fi irobi rofa'u, berarti adima'u isim irobnya u rofa, isim irobnya selalu rofa kecuali diawali awamilul isim. Wa huruf mabni nahnu huruf mabni, nusabbihu fi'il mudore irobnya hu rofa, mudore irobnya selalu rofa. Tambahin lagi dong, nusabbihu mudore irobnya hu rofa, mudore irobnya selalu rofa kecuali diawali awamilul mudore. Bi awamilul isim bijari, hamdi, ingat hamdi isim irobnya di jer karena diawali awamilul ismi bijari, ya kan? Bi kan awamilul, berarti bacanya apa? Hamdi, bukan menjadi hamdu atau menjadi hamda, enggak boleh. Ka huruf mabni untuk sementara ya, sabar. Wa huruf mabni, nuqaddisu fi'il mudore irobnya su rofa, mudore irobnya selalu rofa kecuali diawali awamilul mudore. La huruf awamilul ismi bijari, ka huruf mabni, kola fil madi mabni. Ini asalnya dari kata inna ditambah i, berarti tadi yang sama ya. Inna awamilul ismi, inna nasaba rofa'u, i huruf mabni, a'lamu fi'il mudore. Ini isim kali Bu Ustazah. Ya sementara mah kita tidak bisa berkomentar ya, bahwa ini adalah fi'il mudore domir ana, a'lamu ya. A'lamu fi'il mudore domirnya mu rofa, mudore irobnya selalu rofa. Ma huruf mabni, la. Lah ini la apa nih ya? Coba ini la 18 apa la nomor 9 jangan-jangan. Oh ini A18 karena setelahnya fi'il mudorenya itu tetap tuh nggak ada berubah, bukan menjadi ta'lamu, enggak. Ini fi'il mudorenya rofa, berarti la nya nomor berapa? 18. La huruf mabni ta'lamuna fi'il mudore fi'il mudore irobnya una rofa, mudore irobnya selalu rofa, seperti itu ya, kecuali diawali awamilul mudore. Nah, coba ini kita baca yang ini ya. Qala fi'il madi mabni, a huruf mabni, lam apa itu? Awamilul apa, mudore atau awamilul ismi? Awamilul mudore lam yazum ya. A huruf mabni, lam awamilul mudore lam yazum, akul fi'il mudore irobnya al atau al. Akul fi'il mudore irobnya al. Jazm karena diawali awamilul mudore. Lakum la awamilul ismi bijari, kum mabni ya. Mana lagi? Nah ini la ilma. Nah la-nya huruf berapa ini? La-nya huruf nomor 4, berarti bagaimana cara memanterainya?
La awamilul ismi awamilul ismi la nasoba lin nakiro. Al ilma isim irobnya ma nasob karena diawali awamilul ismi la nasoba lin nakiro. Nah, seperti ini. Nah, ini ilahnya ilah 12 apa ilah nomor 5? Kalau ilah nomor 5 berarti setelahnya isimnya nasob. Lah, ini isimnya apa? Ma'allam tanah kan berupa huruf. Berarti dihukuminya apa? Dihukuminya la nomor 12. Gitu ya. Baik, itu saja dahulu. Semakin banyak berlatih, semakin tahu ya. Kuncinya adalah laduni. Kuncinya apa? Laduni. Kalau tidak laduni itu akan susah ya. Kalau tidak laduni apa? Akan sulit. Berarti kuncinya apa? Laduni. Apa itu laduni? Ilate kudumuni. Bagaimana cara melambungkan? Ikuti. Ya. Demikian gitu aja ya. Semoga bermanfaat dan saya memohon maaf jika banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.